Pagi ini kita akan mendengarkan sebuah kebenaran Bapak Ibu. Nah, seperti biasanya, tema di depan sudah terpampang. Saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa tema yang di depan ini tidak pasif, namun aktif. Keaktifan dari kita itu selalu dituntut oleh kebenaran firman Tuhan. Kita lihat slide di depan dulu, bisa ditampilkan. Saya akan memberikan judul pada pagi ini adalah dilimpahi dengan berkat. Kalau dilimpahi itu artinya lebih dari apa yang kita terima, itu lebih daripada yang kita harapkan. Tadi kita harapkan hanya satu, tapi dikasihkan dua. Artinya bahwa kita mendapatkan satu itu sebuah anugerah daripada Allah. Tapi kalau kita mendapatkan dua, itu adalah sebuah anugerah plus dari Allah itu sendiri bagi kita sendiri. Jadi kalau kita lihat dari Bapak Ibu tema ini, ketika tema minggu yang lalu Bapak Ibu, ketika ketenangan, saya mempersiapkan itu adalah sambil jalan Bapak Ibu, sambil merenung besok apa kira-kira hikmat daripada Allah. Sama tema ini juga adalah tidak jauh Bapak Ibu, bagaimana supaya berkat Allah ini yang pasti terjadi atas kehidupan kita itu selalu akan ada di dalam diri kita. Siapa yang merasa di sini bahwa dia tidak diberkati oleh Allah? Jangan lihat dari materi, jangan lihat dari diamond, jangan lihat dari berlian yang Bapak Ibu, jangan lihat ada Fortuner di depan rumah Bapak Ibu, tapi lihatlah dari sisi yang lain, sehingga kita akan mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Saya Bapak Ibu, saya sungguh bersyukur. Mengapa saya katakan begitu? Saya merasa bahwa saya sudah diberkati Tuhan, karena ketika saya lihat orang lain di bawah jembatan sana tidak punya rumah, dia pagi mendorong gerobak mencari plastik, mencari botol, dan sorenya dia terkumpul. Kalau memang duit masih ada, dia tidak akan jual. Di bawah jembatan Citarum itu sering Bapak Ibu, setiap sore saya bawa anak saya ke sana, ke BKT itu. Di bawah jembatan itu kan ada, dulu digusur, sekarang dia udah pindah lagi ke sebelah, tapi masih ada satu keluarga di situ. Nah, ketika saya lihat, suatu ketika saya ngobrol dengan dia, kira-kira ibu bahagia nggak dengan keadaan ini? Dia katakan kepada saya dan saya kaget, saya sangat bahagia mas. Mengapa ibu bahagia? Ya, saya nggak ada beban yang lain kok. Saya pergi pagi pulang sore dapat duit, tinggal jual saja kok. Saya makan apa yang saya suka, saya bisa beli, dan saya tidur nyenyak. Nggak saya bayar listrik, nggak saya bayar pam. Saya tinggal ambil aja tuh di sebelah, ada sumur di sebelah itu. Kalau Bapak Ibu itu ada taman sebelah kiri itu ada sumur di situ, gratis. Saya sangat bahagia. Jadi bahagia itu Bapak Ibu tergantung persepsinya kita, pandangan kita terhadap berkat Tuhan yang kita terima. Saya yakin kalau saya mau menjabarkan ini Bapak Ibu akan berkata, "Wih, saya sungguh diberkati oleh Tuhan." Amin. Jangan lihat ada mobil Porsche di depan rumah Bapak Ibu sehingga Ibu berkata, "Aku sangat berkati, aku sangat orang-orang yang berbahagia." Tidak. Berkat Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita bisa diberkati oleh Tuhan? Kita lihat slide di depan, dilimpahi dengan berkat Allah. Saya memberikan tema pada pagi hari ini, Mazmur 67 ayat 1 sampai ke 8 dan Ulangan 28 ayat yang ke-1. Kunci mengalami dan menghadirkan berkat Allah. Nah, kita pernah mendengar enggak Bapak Ibu, atau Bapak Ibu pernah membaca Matius 25 ayat yang ke-15 tentang talenta. Berapa yang dikasih orang yang pertama? 5. Yang kedua berapa? Dikasih 2. Yang ketiga dikasih berapa? 1. Jadi kita simpulkan 5, 2, 1. Pernah Bapak Ibu lihat enggak di mobil tertulis itu? Berkat Tuhan itu seperti 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Pertanyaannya, angka yang terakhir di belakang nomor 1 itu dikurungi dan tanda tanya. Saya sampai lama Bapak Ibu mengertikan itu maksudnya apa sih, kok tulisannya menantang bagi saya. Akhirnya saya mengerti Bapak Ibu, ternyata itu orang Kristen. Dia tulis itu 5, 2, 1 dan dia kurungi yang 1. Itu menjadi pertanyaan, mengapa yang 1 dikurungi? Karena diberikan oleh Tuhan 1 talenta, dia simpan dan dia tidak kembangkan. Dikasih 5 talenta, dia akan jadi 5 talenta. Jadi berapa? 10. Yang 2 dikasih 2, jadi 4. Sama. Poin yang pertama untuk kita bisa lihat pada pagi hari ini ya Bapak Ibu adalah, kunci yang pertama sehingga kita bisa diberkati oleh Tuhan adalah kita harus mencari berkatnya. Matius 7 ayat 7 mengatakan, minta dan carilah maka kamu akan mendapat. Jadi di sini menyebutkan
kita harus mencari, kita harus meminta, dan kita harus aktif untuk mencarinya. Adakah seseorang di sini yang tidak bekerja, namun tiba-tiba datang duit, memberikan kepada Bapak Ibu, ini ada duit untuk bayar sekolah anak, kebutuhan sehari-hari. Besok bulan depan Ibu ngomong lagi ya, tak kasih. Adakah kira-kira di sini? Kalau ada Bapak Ibu, saya mau berkunjung ke rumah orang tersebut dan mau mengatakan, Pak, Anda luar biasa, dan saya salut, dan saya tidak akan minta juga, tapi saya mengacungi keteladanan yang Anda berikan. Adakah di sini? Tidak ada Bapak Ibu. Secara normal, secara artinya bahwa di dunia ini tidak ada manusia seperti itu. Mungkin ada sebagian orang yang memberikan bantuan secara tiba-tiba, tapi itu kan tidak tiap bulan. Dan berkat itu yang pertama ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari berkatnya Tuhan, berkat yang daripada Tuhan. Apapun yang kita terima, apapun yang kita bawa ke rumah kita Bapak Ibu, itu adalah berkat dari Tuhan. Matius 7 ayat 7 mengatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Sudahkah kita meminta kepada Tuhan atas berkat, atas apa yang kita butuhkan kepada diri kita sendiri? Ini menjadi pertanyaan. Apakah sudah kita mencari apa yang menjadi bagiannya kita? Seringnya kita berdoa apa Bapak Ibu? Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Setiap hari doa yang sama kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan kita tidak pernah berdoa, Tuhan beri aku hikmat, beri aku keberanian agar orang ini bisa aku jangkau, bisa aku menyampaikan kebenaran, kabar baik kepada dia. Jarang sekali Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus mengubah cara pandang kita, mindsetnya kita, bahwa kita ini adalah temannya Allah, rekan sekerjanya Allah, bukan hanya sekedar mengumpulkan harta di dunia ini Bapak Ibu. Memang kita butuh itu semua, namun ini berbeda. Kalau kita lihat dari kacamatanya Allah, kita ini adalah rekan kerjanya Allah. Kerjakan bagiannya kita, kalau hasilnya serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang Dia akan berikan kepada kita. Tuhan tahu apa yang Dia butuhkan. Tuhan tahu mengerti apa yang kita perlukan. Dia akan berikan. Kadangkala kita maksa Tuhan, hari ini Tuhan, kalau enggak hari ini saya tidak mau. Maunya Tuhan besok. Tunggu besok nakku, besok akan saya berikan. Karena di hari ini kamu akan butuh. Karena kalau hari ini aku butuh, itu akan membawa kepada kamu jauh daripada Tuhan. Itu poin yang pertama. Allah berjanji memberkati Abraham dan keturunannya agar mereka menjadi berkat bagi bangsa. Kalau kita lihat di Kejadian 12 2 ayat 3 itu Bapak Ibu, ini janji Allah ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan. Dia berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Terbukti tidak? Kalau Bapak Ibu baca dari Kejadian itu habis sampai 5 kitab itu, terbukti tidak? Terbukti. Allah tidak meninggalkan Abraham dan keturunannya. Bahkan secara tidak biologis Bapak Ibu, sampai hari ini pun kita ibaratkan adalah keturunan Abraham. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub kita rasakan sampai hari ini. Tuhan loh yang berjanji kepada Abraham, dan Abraham menepati itu sehingga sampai selanjutnya, generasi selanjutnya Tuhan memberkati dia. Jadi kita ini diberkati bukan karena kata tetangga, bukan karena kata sesuami, bukan karena Bank Indonesia Bapak Ibu, tapi karena janji Tuhan itu yang kita pegang. Bapak Ibu pegang janji Tuhan hari ini? Adakah satu yang bisa menyebutkan? Mungkin dari Pak Andi, yang hari ini baru Pak, kira-kira bisa disebutkan janji firman Tuhan tadi pagi yang didapatkan? Apa janji firman Tuhan hari ini? Itu harus baru setiap hari Bapak Ibu. Karena begitu kita bangun pagi hari, berkat Tuhan itu dan mintalah hati yang baru, pemikiran baru, dan perlakuan-perlakuan yang baru kepada Allah. Karena setiap hari itu baru. Tuhan terima kasih, tadi malam saya tidak tahu apapun yang terjadi. Ketika saya tidur, tiba-tiba bangun jam 5 pagi. Wah, kita tidak tahu sepanjang malam itu apa yang terjadi, kita tidak tahu kan Bapak Ibu. Mungkin orang-orang yang kerja di malam itu tadi di Semarang udah tiba-tiba di Bandung, ya enggak? Tapi kita tidur, mereka kerja banting tulang. Toh kita bisa bangun pagi hari.
Bangun pagi hari, aktivitas yang sama, dan kita dengarkan firman Tuhan. Apa yang baru pagi hari ini? Kadangkala saya tidak sempat Bapak Ibu, karena kan jarak untuk kerja saya itu jam 6 sudah harus berangkat. Lebih aja 20 menit, udah macetnya begitu Bapak Ibu. Bosan rasanya lihatnya. Tapi mau nggak mau, di tengah jalan ya tetap pasang headset. Kadangkala memang itu membahayakan kadangkala Bapak Ibu. Tapi nggak nyempet karena membahayakan, ya sampai di sekolah baru dilakukan. Tapi paling tidak Bapak Ibu, ada kerinduan dari hati kita. Paham maksudnya? Ada kerinduan untuk kita mau bertumbuh, ada kerinduan untuk kita mau diberkati oleh Tuhan, ada kerinduan di dalam hati kita untuk mau berubah, ada kerinduan untuk kita mau jadi alatnya Tuhan. Itu yang penting. Jatuh itu hal yang biasa. Jatuh, besok bangun lagi. Jatuh, besok bangun lagi. Yang penting ada niat untuk mau bangkit. Adakah manusia sempurna di dunia ini yang tidak pernah jatuh? Tidak ada. Orang sukses yang sekarang itu pernah berapa kali jatuh usaha. Jack Ma, Bapak Ibu kenal? Itu loh sebelah rumah saya rumahnya. Tahu maksudnya? Jack Ma? Kalau Bapak Ibu lihat latar belakangnya dia, SD aja mungkin dia berapa kali tinggal kelas. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tidak pernah menyerah untuk mencari dan mencari peluang-peluang. Akhirnya dia sukses Bapak Ibu. Jadi kita perlu belajar dari tokoh-tokoh, orang-orang yang memang ketika dia jatuh, dia tidak pernah berhenti di sana, dan dia terus bangkit untuk mencari apa yang menjadi tujuannya dia. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada. Nah, sekarang bertanya Bapak Ibu, apakah kita semua di sini sudah mencari Tuhan dan merasa bahwa kita sudah mencari Tuhan dan kerajaan dan kebenarannya, dan kita sudah merasa bahwa kita sudah menemukan semua, tapi toh tidak ada apa-apa? Saya yakin-yakinnya Bapak Ibu, kita belum mencari kerajaan dan kebenarannya secara 100%. Kalau Bapak Ibu tanya saya apakah sudah 100%, belum. Bisa dikatakan berapa persen? Bisa dikatakan 50% juga. Tapi paling enggak Bapak Ibu, kita sudah ada rel yang harus kita ikuti. Kereta api kalau tidak ada relnya keluar. Itu relnya. Bapak Ibu naik di tawang kereta api, kenapa Bapak Ibu yakin akan sampai ke tujuan? Karena kita tahu pasti akan sampai di sana. Tapi belum kita jalani. Ketika kita naik pesawat, tujuannya Jakarta. Kenapa kita yakin sekali bahwa kita duduk akan sampai kepada tujuan? Itu namanya bisa dikatakan bahwa iman. Kita yakin karena di tiket kita jelas dari Semarang tujuan Jakarta. 40 menit kemudian saya akan tiba di Jakarta. Dari Semarang loh ya. 45 menit tok Bapak Ibu. Terbang. Pengalaman pertama belum pernah naik pesawat, itu akan getar Bapak Ibu. Ketika lihat di jalan, di bawah, lewat jendela, ini kalau jatuh saya akan mati. Memang Bapak Ibu, nggak ada yang enggak, pasti ketinggian sekian. Jadi kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. Pertanyaan balik, apakah kita sudah mencari kerajaan dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh? Sebagai akibatnya adalah bagian B-nya, maka semuanya akan ditambahkan kepada semuanya. Apa itu? Kita tidak pernah bisa hitung. Mungkin hari ini kita tidak tahu kita sehat. 3 tahun ke depan kita tidak pernah masuk rumah sakit. Itu juga sebuah berkat yang tidak pernah kita duga Bapak Ibu. Hari ini kita bisa sehat, bisa menggerakkan tubuh kita, tangan kita juga bersyukur. Itu berkat. Ada orang bangun pagi-pagi tiba-tiba sudah separuh tangannya tidak bisa digerakkan. Karena apa? Stroke ringan. Kepala sekolah saya kemarin tiba-tiba badannya tidak bisa digerakkan, kaki. Udah umur 59. Akhirnya ketika diperiksa, memang gejala stroke ringan. Fasilitas semua dia punya Bapak Ibu,
suami istri pegawai negeri. Tapi apa daya, kalau sudah begitu, apapun yang Bapak Ibu punya, kalau sudah stroke, tidak bisa dinikmati. Artinya Bapak Ibu, bersyukurlah jika hari ini kita mendapatkan sesuatu yang itu tidak jadi beban bagi hidup kita. Kalaupun itu terjadi bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Ada maksud dan rencana Tuhan bahwa sebab akibat itu akan terus terjadi Bapak Ibu. Yang namanya apapun yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Orang kalau nanam jagung tidak mungkin keluarnya durian. Di sini berlaku juga hukum tabur tuai. Mungkin cara hidup ketika masih muda juga itu akan mempengaruhi 20-30 tahun ke belakang. Itu akan mempengaruhi. Makanya kita harus menjaga diri kita juga. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu, supaya kita mendapatkan mengalami kehadiran, menghadirkan berkat Tuhan adalah yang pertama kita harus mencari. Poin yang kedua, hidup dalam firman-Nya. Nah, ini yang paling sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini keluar terus. Firman itu adalah ibaratkan pedang bermata dua di dalam diri kita. Ketika kita ingat itu dan kita terapkan dalam hidup kita, itu akan pedang bermata dua. Satu sisi mengenai kita, tapi satu sisi juga mengenai orang lain. Artinya dampak kepada diri kita, dan sikap kita itu yang mengubah diri kita itu, maka itu akan keluar lewat sikap hidup kita kepada orang lain. Makanya salib itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu berlaku di dalam kebenaran firman Tuhan. Janji berkat Allah itu adalah pada firman Allah. Kita harus hidup dalam perkenanan Allah untuk mengklaim semua janji Allah. Jadi janji Allah kepada Abraham itu berlaku juga kepada hidup kita saat ini. Jadi apa yang kita baca ke firman Tuhan itu adalah kita klaim. Janji Tuhan kan demikian, Tuhan. Engkau akan memberkati saya, Engkau akan melimpahi saya kalau saya A, B, dan C. Kita katakan itu kepada Tuhan, ya Allah, Engkau kan sudah berjanji. Di dalam firman Tuhan berkata demikian. Kita pegang itu Bapak Ibu. Kita imani itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Kalau tidak kita imani, ibaratnya kita itu tidak meresponinya. Artinya kita tidak aktif. Artinya kita tidak aktif, tapi kita pasif. Sekali lagi katakan, tema di depan itu berkat Allah pasti itu tidak diterima dengan pasif, tapi diterima dengan aktif. Kalau Bapak Ibu berjalan, artinya tanpa roh, dan kita lihat di pojok sana dengan tidak kasat mata, kelihatannya kok kakinya tidak sampai ke tanah. Itu artinya dia bukan manusia sempurna. Artinya ada sesuatu yang tidak seperti manusia normal pada umumnya. Itu berarti dia ibaratkan pasif. Tapi kalau aktif itu adalah bergerak, ada perubahan yang terjadi di dalam orang tersebut. Itu namanya aktif. Jadi berkat Allah ini kepada kita adalah sesuatu yang aktif. Namun bagaimana kita bisa menerima berkat Allah itu? Kita harus meresponinya dengan aktif, bukan dengan pasif. Itu poin yang kedua. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, maka apapun yang kita minta, Tuhan akan memberikan. Tahu di mana ayatnya ini? Mintalah apapun yang kamu inginkan, kamu akan menerima. Jadi segala sesuatu yang kita minta itu, Tuhan bilang minta apapun yang kamu inginkan, dan percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Percaya di sini adalah sebuah tindakan responsif dari kita, bahwa kita aktif kepada firman Tuhan tersebut. Tidak hanya berlaku begitu saja. Kadangkala begini Bapak Ibu, kita mendengar bahwa firman Tuhan berkata, apapun yang kamu minta percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Tapi kita ragu. Ragunya bagaimana? Enggak mungkin ya. Kemanusiaan kita membatasi diri kita. Tapi kalau kita melakukan itu secara intensif, ketika kita mengimani itu, bahwa firman Tuhan berkata demikian di dalam Alkitab, Engkau berjanji Tuhan, saya imani sampai saya menemukannya. Di situ baru saya berhenti berdoa. Yakin bisa terjadi? Yakin?
Yakin Bapak Ibu? Kok kayaknya ragu-ragu? Yakin? Kalau yakin itu akan terjadi di dalam diri kita. Terus hidup dalam firman Allah dan pakailah firman Allah untuk menjaga setiap kehidupan kita. Jadi seperti yang saya katakan adalah firman itu menjadi rel di dalam diri kita. Ketika rel itu sudah kita tempati dan kita berjalan sesuai dengan rel itu, kita tidak akan pernah keluar. Tapi kalau kita keluar, maka kecelakaan yang akan terjadi. Kita lihat kereta api kalau keluar dari rel, apa yang terjadi? Korban jiwa begitu banyak. Karena kecepatan itu 100 km per jam dan keluar dari rel. Maka kemungkinan korban jiwa akan terjadi begitu banyak. Demikian kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita keluar dari rel firman Tuhan, maka ada juga yang akan terjadi. Mungkin Tuhan akan melihat, oh ya anakku ini kok sudah keluar dari rel yang aku tentukan. Tuhan gak akan datang menghukum Bapak Ibu secara langsung. Tiba-tiba kilat menyambar dari atas, cus, Bapak Ibu langsung tewas di tempat. Tidak. Tuhan akan berikan sebuah keleluasaan, kebebasan kepada kita. Kalau Tuhan mengontrol kita ketika kita mau jatuh, Tuhan punya remote-nya dong. Anakku ini mau jatuh nih, dipencet remote-nya kembali lagi. Tidak. Tuhan beri hak kebebasan kepada kita untuk kita melakukan atau tidak melakukan firman Tuhan. Sebab akibat akan berlaku. Kalau kita melakukan, Tuhan akan berperhitungan kepada kita. Tapi kalau tidak kita lakukan, maka Tuhan juga akan membuat sebuah perhitungan kepada kita. Memang kita tidak bisa menilai orang lain Bapak Ibu, apa yang dia sudah lakukan. Tapi Tuhan itu punya catatan yang mendetail. Sampai detik ini dia akan punya itu. Makanya ketika akan kita meninggal, maka Tuhan akan buka kitab kehidupan. Di sana akan tercatat, anakku, ketika tanggal sekian jam sekian kamu ada di sini, kamu mengapa melakukan itu? Kita harus memberikan pertanyaan, kita harus memberikan jawaban kepada Bapak Ibu. Tuhan, kemarin aku demikian. Makanya firman Tuhan di Wahyu katakan, kita akan mempertanggungjawabkan semua apapun yang kita lakukan. Kalau kita sudah mendengarkan kebenaran namun kita tetap membangkang, Tuhan akan tuntut itu. Seperti kita di dalam persidangan, kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau kita bisa mempertanggungjawabkan itu, Tuhan akan ketok palu, masuk ke sebelah kiriku. Kalau memang kita layak, masuk sebelah kananku. Kalau tidak layak, silahkan masuk sebelah kiri saya. Di sana akan terdapat retak gigi. Di sana akan banyak orang protes, Tuhan, bukankah selama ini saya akan melayani engkau, bernubuat demi namamu? Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Karena kamu melayani hanya sekedar dari sikapmu saja, tapi hatimu menjauh daripada aku. Di sana akan kelihatan orang yang teriak, merasa bahwa saya sudah melayani. Kalau Bapak Ibu tanya saya apakah saya sudah begitu kuat melayani, tidak. Saya merasa bahwa saya belum melakukan apa-apa. Tapi paling enggak saya punya misi, siapapun, dimanapun. Kemarin minggu sore saya sudah pamit kepada Ibu Ketua, saya di Mangkang. Tapi ketika saya ke sana tidak jadi Bapak. Jadi mulai dari KIW sampai Mangkang itu macet total. Ada pengecoran sebelah, tapi sebelah ditutup. Akhirnya saya melakukan, daripada saya di sini, ya udah, lewat WA jadinya. Hanya satu orang yang ditemui Bapak Ibu. Puji Tuhan, merespon. Puji Tuhan, mulai terbuka. Saya tidak pernah takut Bapak Ibu. Dipandang orang demikian, tidak pernah saya takut. Selama kita menyampaikan kebenaran, Tuhan akan bela kita, benar? Selama kita melakukan sebuah kebenaran, yang bela kita siapa? Tuhan. Tidak orang lain, tidak manusia. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, Ulangan 28 ayat yang ke-1. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca tentang berkat dan kutuk. Sudah ya? Ayat 1 di sana mengatakan begini. Saya akan bacakan kepada kita supaya lebih jelas. Ulangan 28 ayat yang ke-1. Nanti ayat yang kedua sampai selanjutnya itu adalah akibatnya. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukannya dengan setia, segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita garis bawahi, mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Tapi ayat 2 Bapak Ibu sampai yang ke 14 itu adalah akibat. Jika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka ayat 2 sampai 14 itu akan kita terima. Saya akan baca ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. 12, Tuhan akan membuka bagi perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi ayat 1 itu adalah kita mendengar dan melakukannya. Tapi ayat 2 sampai 14 akibat kita mendengar dan melakukannya itu yang akan kita terima. Sebab akibat itu terjadi Bapak Ibu. Amin. Oke, itu poin yang kedua. Yang pertama tadi adalah kita harus mencari, dan yang kedua adalah kita hidup dalam firman-Nya. Yang ketiga, berkat didasarkan atas anugerah Tuhan. Bukan usahanya kita yang membuat kita kaya Bapak Ibu. Bukan karena pintarnya kita sehingga kita mendapatkan segala sesuatu yang berbentuk materi. Namun jika Tuhan tidak memberkati itu, oke, mungkin dengan gelar kita, pekerjaan kita bisa kita terima Bapak Ibu. Tapi ada kalanya berkat yang kita terima itu kita tidak bisa nikmati. Sekarang kita pilih-pilih Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki di deposito 1M. 1M itu banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu depositokan 700 juta saja, setiap bulan Bapak Ibu bisa terima motor. Itu bunganya Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu tidak bisa menikmati berkat yang ada. Kedua, kita tidak punya apa-apa, tapi kita sehat. Mau menikmati apa saja pun oke, tidak masalah. Kira-kira suruh milih, tidak bisa pilih 2 Bapak Ibu. Biasanya kan pilih 1 dan 2. Kira-kira kita pilih yang mana? 1 atau yang kedua? Yang 1 tadi kita memiliki tapi tidak bisa menikmati, yang kedua nggak punya tapi kita bisa menikmati segalanya. Memang serba susah Bapak Ibu. Mau beli apel aja mahal sekali, sekilo sekian, tapi nggak ada duit. Tapi kepengen bisa dimakan. Tapi ada orang yang bisa beli puluhan kilo, tapi dia tidak bisa nikmati juga. Susah ya. Tapi paling enggak Bapak Ibu, sekalipun dalam kehidupan kita ini tidak memiliki segalanya, namun kita bisa menikmati hidup. Saya tadi katakan dari awal, berkat Tuhan itu tidak tergantung daripada materi yang kita punya, tapi dari kesehatan, sukacita, bahagia yang kita dapatkan hari ini. Itu adalah berkat Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh harta dunia ini. Beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu lalu saya cerita Bapak Ibu, siapa yang mendapatkan kebahagiaan dia pakai narkoba? Dia pengusaha sukses di Indonesia, tapi dia ingin mencari sebuah ketenangan. Ternyata harta dunia tidak bisa memberi ketenangan. Haleluya, puji Tuhan. Jika pagi hari kita bangun kita masih merasa bahagia, ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika mendengarkan pujian, ketika mendengarkan saat teduh, kita sepertinya tenang di dalam diri kita. Ada bahagia yang kita dapatkan. Itu sebuah berkat yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Apakah Bapak Ibu menerima itu? Apakah Bapak Ibu mengalami itu? Saya yakin dan percaya, ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, ketenangan, kedamaian yang Tuhan beri, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini akan kita dapatkan.
Amin. Ini Bapak Ibu kuncinya. Back to Bible. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Buatlah sebuah perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, mulai tahun ini saya akan mulai membaca firman Tuhan secara rutin. Kalau tidak, kita hanya sekedar tahu saja Bapak Ibu, tapi kita tidak dimampukan untuk melakukannya. Dan kita tidak tahu untuk memberikan pertanggungjawaban ketika orang lain menanyakan tentang iman percayanya kita. Bu, Ibu orang Kristen? Iya. Ibu percaya kalau hari ini meniti masuk surga? Yakin tidak tentang keselamatan? Kita harus beri jawaban yang pasti. Ya, karena Tuhan sudah memberi jaminan itu dengan yakin. Sehingga dia juga mengerti, oh ternyata di kekristenan itu keselamatan itu adalah hal yang penting. Karena di luar itu semua tidak ada kepastian. Cari, mereka akan mengatakan semoga. Mereka akan mengatakan nggak yakin, nanti ditimbang berat mana. Maka itu akan Bapak Ibu dengar. Tapi di dalam kekristenan sebuah kepastian. Karena Sang Firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, menebus dosa kita agar kita diselamatkan oleh pengorbanan itu. Tuhan memerintahkan manusia untuk bekerja dengan rajin dan jujur. Kerja keras saja tidak cukup, perlu anugerah Tuhan dan mengalami berkat Tuhan. Mazmur 127 ayat 2, nanti baca di rumah Bapak Ibu. Sebuah contoh adalah kalau kita lihat Kejadian 39 ayat 23, itu cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf disertai oleh Allah ketika dia mulai dikeluarkan dari sumur itu, dibawa ke Mesir sebagai tawanan. Tuhan sudah memberkati dia. Nah, ini bukti bahwa anugerah berkat yang dari Allah itu lebih penting daripada usaha yang kita lakukan. Memang kita dituntut Bapak Ibu untuk aktif di dalam mencari berkat Tuhan. Lewat kita bekerja, lewat kita usaha. Dan di balik itu adalah ada doa yang harus lebih besar daripada usaha yang kita lakukan. Boleh saja saya ke toko sana, saya akan tawarkan di sana, saya akan bekerja di sana. Oke, bisa saja tiba-tiba kita di PHK Bapak Ibu. Bisa aja usaha kita tidak jalan. Ada aja. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan karena anugerah Tuhan, Tuhan akan bukakan sedikit pun itu mendatangkan kebaikan. Banyak tapi tidak mendatangkan kebaikan. Makanya konsepnya firman Tuhan tidak akan pernah mengatakan bahwa ikut aku, engkau akan diberkati, engkau akan melimpah hartamu di dunia. Pernah Tuhan katakan demikian? Tuhan katakan ikut dan pikulah salibku, maka bebanku akan ringan. Jadi kalau ada pendeta mengatakan ikut Tuhan Yesus semua utangmu akan lunas, itu sesat. Amin. Pernah dengar? Itu namanya teologi kemakmuran Bapak Ibu. Jadi dia katakan kepada jemaat, diambil ini, Bapak Ibu berikan apa yang Bapak Ibu beri, maka Tuhan akan membalas. Utangmu akan lunas. Emangnya pendetanya yang bayarin? Pernah dengar? Hati-hati. Itu teologi kemakmuran Bapak Ibu. Jadi konsepnya adalah orang kalau memberkati pasti akan Tuhan berkati. Orang akan memberikan hartanya, mobilnya akan dikembalikan berlipat kali ganda. Siapa pernah datang ke Holy? Dulu pernah pendeta dari luar negeri datang, yang rambutnya putih, sering pakai jas putih. Pernah? Beri, kamu akan diberkati. Hati-hati, tidak ada. Tuhan bilang ikut aku dan pikulah salibku. Di luar daripada semua itu sudah menjadi urusan Tuhan. Masalah hidup, kebutuhan hidup kita sehari-hari, Tuhan tahu. Tuhan bilang pandanglah burung-burung di udara. Mereka tidak pernah menanam padi, mereka tidak pernah memacul, tidak pernah lahan, tapi tiap hari mereka bisa bernyanyi bersukacita. Pandanglah itu, Tuhan bilang sebagai perbandingan. Kalau memang kamu susah dengan kehidupanmu, tuh lihat tuh burung tuh, lihat elang tuh. Di pohon tertinggi ada
ada sarangnya di sana, ada anaknya di sana. Kadang ular yang dibawa, kadang ikan yang dibawa. Kamu kok manusia bisa bekerja kok? Kenapa kamu harus khawatir dengan kehidupanmu besok? Seolah-olah Tuhan bilang begitu. Malu dong kita. Pandang burung-burung di udara. Kecuali burung yang di depan tuh loh. Itu harus dipakani. Dipelihara, dikasih makan, makanannya dibeli. Tapi kalau kodratnya itu dilepas, dia bisa hidup nggak? Dia mandiri. Itu kodrat dari Allah. Tapi manusia ingin menikmatinya sehingga menyusahkan diri sendiri. Harus dipakani, dikasih makan, pagi siang sore, taiknya dibersihin. Main Bapak Ibu. Kejadian 39 ayat 23 mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhak. Kita lihat, jangan lihat pada saat dia ada di rumah Potifar, tapi lihat sebelum kehidupannya Yusuf bagaimana. Itu adalah sebuah janji yang dia pegang, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada nggak laki-laki di sini yang normal? Ketika diuji mendatangkan seorang perempuan untuk menggoda dia, itu sebuah riset, ada videonya Bapak Ibu. Jadi si istri ini ingin melihat suaminya ini setia tidak. Dipanggillah tukang ke rumah dan dipasangi CCTV. Suaminya bekerja sebagai tukang untuk membersihkan toilet. Yang punya rumah ini mendampingi dia, tapi roknya segini Bapak Ibu, pakai baju daster. Manusia normal ketika melihat pandangan seperti itu, laki-laki pada umumnya konsep pikirnya akan berbeda. Karena manusia itu melihat dari mata turun ke hati. Tapi wanita dari mana? Dari hati ke mata. Kalau saya salah, maafkan saya. Kadangkala lebih ke perasaan dan telinga. Dari sini didengar I love you forever, aku tresno karo kowe 1000 kali, langsung keplek. Ya enggak? Ketika didengar masuk di dalam hati. Kalau laki-laki enggak, dari sini masuk ke hati. Dilakukan dengan ekspresi, dengan tindakan. Apa yang terjadi? Si laki-laki ini tetap fokus kepada pekerjaannya. Sampai si perempuan yang didatangkan ini tadi untuk menggoda dia, tetap dia menolak. Begitu dia keluar, istrinya sudah menunggu di depan. Itu riset Bapak Ibu, menunjukkan bahwa ini laki-laki ini benar tidak. Aku yakin ada sesuatu yang dipegang sama dia sehingga dia tidak tahu yang lain. Benar tidak? Kalau dia tadi tidak memegang sesuatu, tidak ada dasar yang kuat di dalam dirinya, lihat kiri dan kanan tidak ada siapapun, enggak masalah. Tapi karena saya yakin ketika saya lihat itu, wah, ini sebuah video sangat luar biasa. Semoga demikianlah kita anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, yang sudah percaya kepada Kristus. Tidak ada orang kita tetap takutnya kepada Tuhan karena mata Tuhan ada di berbagai tempat untuk melihat kita. Kita melakukan sebuah penyimpangan, korupsi dan segala macam. Kita tidak melihat yang tidak melihat, tapi Tuhan itu melihat. Karena dasarnya memang sudah dirubah. Jangan lihat hanya sekedar penampilannya seseorang, karena penampilan itu kadangkala menipu. Di dalam gereja duduknya begitu sopan dan manis, karena tidak kelihatan, tapi hati ini Tuhan lihat. Hati seseorang kita tidak pernah lihat Bapak Ibu, tapi Tuhan lihat. Jadi Tuhan memberkati kita sesuai dengan kapasitas dari diri kita. Kalau kita tidak mampu menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan tidak berikan. Karena kita tidak mampu, karena kita tidak bisa mengelolanya, karena kita tidak bisa menampungnya, karena kapasitas kita memang cuma 10. Tidak mungkin Tuhan kasih 100. Amin. Coba saya kasih kepada Pak Andi 1 triliun. Menurut pengamatan Bapak Ibu,
yang sudah kenal Pak Andi, kira-kira dia bisa kelola nggak 1 T itu akan menjadi 2 T? Kira-kira bisa enggak? Ini sekedar pengamatannya kita. Kira-kira mampu nggak orang ini? Menurut Bapak Ibu mampu tidak? Mampu. Yakin? Yang mengatakan yakin itu dia sudah tahu kapasitas dari Pak Andi. Kalau 1 T itu saya berikan ke Pak Sinurat, kira-kira Bapak Ibu bisa enggak? Yakin enggak dia bisa makan mengembangkan 2 T? Saya berikan kepada Dapri, kira-kira dia bisa enggak? Artinya Bapak Ibu, Tuhan melihat. Takutnya kalau saya memberikan berkat ini akan membawa dia kepada dunia lain. Dunia lain ini bukan berarti bukan yang itu Bapak Ibu. Karena seseorang itu jika dipercayakan sebuah jabatan dan harta kekayaan, bisa dilihat karakternya berubah atau tidak. Di mana akan kita lihat ketika dipercayakan sesuatu nilu. Mengapa pejabat-pejabat tinggi itu yang tidak kita tahu Bapak Ibu, tapi terungkap secara orang-orang dekatnya. Ternyata banyak pejabat itu punya istri kedua yang tidak diketahui oleh istri ke-1. Ini hanya sekedar segelinting Bapak Ibu. Ternyata kaget saya. Itu secara nggak sengaja dia bilang, itu ibu itu anaknya siapa? Terjadi di sekolah ya. Ini ibunya ini. Oh itu istri bapak itu ya. Celetuk gitu keluar Bapak Ibu. Baru diselidiki, oh iya bener. Ternyata yang sering datang ke rumah itu, yang sering datang ke sekolah itu apa-apa itu istri pertama. Ternyata ini istri kedua. Wah saya kaget. Bener Bu, bener. Lah baru ketahuan ya, iya. Di Kejaksaan Tinggi ada di negara ini, gak usah saya sebutkan kotanya, punya istri 2. Kalau kita hanya sekedar lihat dia jabatannya Bapak Ibu, kita tidak akan pernah tahu. Tapi ingat, serapi apapun yang namanya bangkai disimpan akan ketahuan dan tercium. Gak usah bangkai, durian aja Bapak Ibu simpan di rumah akan ketahuan. Pakai Tupperware disimpan di rumah akan bau rumah. Itu ibaratnya sebuah kebusukan. Lebih baik kita tinggalkan sudah berubah. Kadangkala Bapak Ibu kita memang berat untuk melakukannya, tapi Tuhan jauh lebih tahu ketika kita minta Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kita dengan tenaga kita tidak akan mampu Bapak Ibu. Yakin seyakin-yakinnya ketika firman Tuhan kita dengar dan kita berusaha untuk melakukan dengan sekuat tenaga dari diri kita, kita tidak pernah akan mampu melakukannya. Kecuali kita merendahkan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni saya. Saya tidak kuat untuk mengampuni. Berat Bapak Ibu. Ketika orang lain melakukan sebuah tindakan yang itu mencoreng harga diri kita, kita respon tidak. Kadangkala kita merespon Bapak Ibu. Itu kemanusiaannya kita. Memang itu tidak benar, tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi kadangkala berat untuk kita mengampuni, tidak berat karena kita tidak dekat dengan Allah. Saya mengalami sendiri. Tempur di dalam hati ini. Engkau enggak layak jadi hamba Tuhan. Engkau tidak layak berdiri di mimbar itu. Karena di belakang itu ada sesuatu yang kau simpan. Dituduh bertubi-tubi Bapak Ibu. Sampai dikelirkan itu, ya Tuhan, saya minta ampun. Saya belum mampu lolos dalam hal ini.
Karena orang yang menyakiti itu sangat keterlaluan Tuhan. Keluarkan unek-unek kepada Tuhan. Mampu gak Bapak Ibu? Kalau orang lain menginjak harga diri Bapak Ibu, terus Tuhan tuntut Bapak Ibu mengampuni dia, bisakah 1x24 jam melepaskan pengampunan? Proses tidak. Proses firman Tuhan itu ketika masuk di dalam diri kita, berat rasanya Bapak Ibu. Ketika orang tampar pipi kanan kita, kita kasih lagi yang kiri. Makanya orang katakan hidup di dalam firman Tuhan itu bukan hal yang sepele Bapak Ibu, berat rasanya. Kita dituntut dengan berbagai hal untuk tidak terlibat dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dunia ini. Untuk mempertahankan itu pun adalah berkat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu mampu ketika orang lain mengatai Ibu yang tidak, terus Bu, firman Tuhan bilang ampuni. Tiba-tiba demikian kita dengar. Mampukah 1x24 kita bisa melakukan itu? Berproses, ya Tuhan mampukan saya. Gak apa-apalah. Ini mulai tempur di dalam hati. Antara gelap dan terang itu mulai nih. Kamu harus ampuni. Jangan kamu, peperangan terjadi. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, mampukan saya, maka bisa kita lakukan dengan mampu. Amin. Yang terakhir, berkat yang terbesar adalah kehadirannya. Menyinari kita dengan wajahnya, kehadiran Yesus menyinari hidup kita dan memancarkan melalui hidup kita. Lihat keluarga yang mencintai Tuhan dan bagaimana keluarganya. Artinya demikian, lihat sebuah perbandingan Bapak Ibu, keluarga yang memang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kehidupannya. Jangan lihat apa yang dia miliki, tapi lihatlah kebahagiaan sukacita yang mereka terima. Tidak ada pertengkaran di dalam keluarga mereka, ada sebuah kesejukan, ada kedamaian yang terjadi di dalam diri mereka. Tapi di dalam hati mereka masing-masing adalah ada damai dan janji firman Tuhan. Kadangkala kita melihatnya apa? Apa yang rumahnya kok kayak gitu ya? Apa yang dia miliki itu menjadi pandangan kita. Kita keliru. Karena sukacita damai sejahtera itu tidak dilihat dari harta yang dimiliki orang lain. Saya melihat sebuah keluarga Bapak Ibu, sering saya perhatikan di luar sana. Keluarga ini sederhana. Suatu ketika ketahuan bapaknya itu ternyata pengusaha, tapi kehidupannya sederhana saja. Pakaiannya ya biasa. Pemilik Facebook itu kenal Mark Zuckerberg. Pakaiannya apa? Apakah pakaiannya bermerek terus? Pakai celana pendek, dia sering jalan-jalan ke kantor celana pendek. Pakaiannya kaosnya begitu-begitu aja. Tapi harta kekayaannya berapa? Gak usah dihitung. 50 generasi ke belakang masih bisa hidup. Jadi kadangkala menipu dari penampilan seseorang. Kelihatan sederhana tapi memiliki harta yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Itu yang keempat, mengalirkan atau membagikan berkat diberikan kepada kita supaya jalan Tuhan dan keselamatan dari Tuhan dikenal oleh bangsa-bangsa, agar bangsa bersyukur kepada Tuhan, suku bangsa bersukacita dan bersorak karena Tuhan memerintahkan hidup mereka. Nah, jadi hidup di dalam berkat dan anugerah dan kehadiran Tuhan itu adalah sesuatu yang spesial yang kita terima. Yang pertama tadi adalah kita harus mencari, yang kedua adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan yang ketiga adalah berkatnya itu harus didasarkan atas anugerah daripada Tuhan. Dan poin yang keempat, berkat yang terbesar adalah kehadiran dari Allah di dalam hati kita masing-masing. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, selain bersifat kekal, berkat Allah tidak dapat diberikan oleh siapapun. Roma 14 ayat 17 mengatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kebenaran dan kerajaan Allah itu, kebenaran itu bukan masalah harta yang kita miliki, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa masalah kerajaan Allah itu adalah tentang harta, berkat dan segala macam, kita salah.
Ternyata tentang kebenaran, damai sejahtera, dan suka cita di dalam diri kita. Itu sebuah berkat yang kita terima sangat luar biasa. Berbicara makanan dan minuman, dunia bisa memberikan itu kepada kita. Tetapi berbicara sukacita, damai sejahtera, siapa yang dapat memberikan kepada kita? Dunia bisa memberikan segalanya Bapak Ibu, tapi dunia tidak bisa memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam diri kita. Walaupun ada orang mengatakan dunia ini memberikan segalanya, ya saya setuju, tapi tidak segalanya memberikan sukacita di dalam diri kita. Amin. Orang yang memiliki harta yang begitu besar pun merasa tidak berbahagia karena tidak ada damai sejahtera di dalam dirinya sendiri.